Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa sallallahu ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, selamat hari Jumat. Ibu bikin hari ini hari Jumat. Guys, welcome to Blackboard. Hari ini sesuai dengan pembahasan, kita bakal bahas tentang Al-Saud, Wahabi, dan kenapa harus dibahas. Karena udah banyak kronologi orang salah paham tentang Sunni, Syiah, Wahabi, dan lain-lain. Dan inilah batas kita untuk berpikir Wahabi yang benar dan enggak. Tapi ingat, disclaimer, kita nggak boleh menilai dia. Ingat ini, unzur maqala wala tanzur maqala. Artinya apa? Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Jadi kalau dia mengatakan sunnah yang sahih, yang benar, ikutin. Mau siapapun yang ngomong, mau orang goblok sekalipun yang ngomong. Tapi sahih, gitu. Oke, kita langsung ke poin pertama. Referensi Al-Saud. Oke, seperti yang kita tahu, siapa itu Al-Saud? Al-Saud adalah dinasti kerajaan yang dibangun oleh Al-Saud. Ya, Al-Saud. Guys, gue gak bakal panjang-panjang di sini. Gue bakal kasih referensinya dari sini. Gue baca di Wikipedia itu sendiri. Jadi gue ngomong masalah poinnya aja. Jadi Al-Saud bisa mendirikan sebuah negara itu, zaman itu ada sebuah konflik ya, atau disebutnya ya kayak konflik antara Ottoman dan lain-lain. Jadi pemerintahan Ottoman tuh waktu itu mau digoyah lewat bantuan Lawrence, yaitu intelijen dari Inggris. Ya, Lawrence of the Caribbean, ini fotonya. Sehingga Saudi bisa berdaulat dengan sendiri. So, kita bisa paham ya. Dan Lawrence itu sendiri, desas-desusnya adalah homo. Yang gue gak paham apa bisexuals. Oke? Dari sini kita udah paham bahwasannya Al-Saud itu adalah pemberontakan. Gitu loh. Pemberontakan. Dan Al-Saud itu zaman itu ada namanya Muhammad Abdul Wahab yang pencipta Wahabiyah atau Salafiyun. Nah, yang pencipta Wahabiyah, Salafiyun itu terkesan pro sama pemerintah dan dia dengan dasar untuk memberantas terorisme. Sehingga ini bukan ancaman bagi pemerintahan Al-Saud, diterima-terima aja. Tapi siapa-siapa yang melawan pemerintahan Al-Saud langsung dihilangin. Kalau nggak dihilangin, dibungkam, ditangkap atau diapain. Ya kalian tahu di video ini sebelumnya gue udah bahas Muhammad bin Salman, udah gue bahas. Dan kalau udah lihat kronologinya ya, dia kalau dibilang Iran, ya Iran kan mereka adalah antek-antek Amerika. Yang pada kenyataannya Muhammad bin Nayef sekolah di Amerika. Ya, dan pemikiran-pemikiran seperti hal-hal tersebut lah. Pasti terbangun. Yang namanya lo sekolah di suatu tempat, pasti lo jadi pemikiran orang tersebut. Dan ya udah jelas, berarti Iran gak bohong. Iran gak bohong, mereka adalah antek-antek Amerika. Gitu loh. Dan balik lagi, di Arab itu ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, ada Quraisy ya. Gak semua orang baik. Gitu. Sebelum itu, coba kita lihat video ini dulu. Tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau Anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semua ini ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, gak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, nggak pernah digangguin tuh sama pemerintah Saudi, dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti, di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah.
Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil di Irak. Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ini sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria. Sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman ini sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka lakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham Sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya nggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya nggak sadar. Setelah orang-orang Sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya, halal darahnya ahli sunnah. Ini pemahaman Islam dari mana ini? Pemahaman dari Islam dari mana membunuh seorang Muslim? Nggak mungkin, gitu kan? Sekali lagi ya, orang-orang Sunni tidak membunuh orang-orang Syiah kecuali memang mereka melakukan kerusakan. Mereka tinggal di tengah-tengah umat muslimin, gitu kan? Dianggap bagian dari umat Islam, didakwahin. Orang yang sesat harus didakwahin, gitu kan pemahamannya. Ya, jadi jelas sekali. Nah sekarang ternyata orang-orang Huthiyin, istilahnya Huthi itu, orang-orang Syiah yang dari Iran mereka masuk ke Yaman dan mereka membantai kaum muslimin di sana. Mereka bilang apa? Musim haji ini kami akan serang Mekah. Mendengar statement tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salman? Beliau ambil keputusan, ini orang sudah gila nih. Mereka pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Sampai dikatakan pada saat itu darah ya di daerah Ka'bah itu sampai ke betis. Mereka anggap halal ahli sunnah itu. Jadi ini berbahaya. Pemahaman dari mana ini? Islam dari mana ini? Gitu kan? Nggak ada Islam. Mungkin ini bukan masalah fikih. Banyak orang jahil nggak paham. Oh ini cuma karena masalah fikih. Sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba anda angkat Al-Quran anda dan anda bilang percaya nggak ini? Syekh Singkiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji. Dia bilang kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Singkiti boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi. Ini di depan para murid-muridnya. Nih saya angkat. Kalian percaya nggak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya nggak percaya. Kata Syekh Singkiti kalau kita nggak usah berdebat, untuk apa berdebat? Nggak ada rujukan. Karena mereka anggap Quran ini kurang. Bayangkan Quran kitabullah yang kita jadikan sebagai asas dan kita pertama dianggap tidak benar. Bagaimana itu? Dan terlepas daripada itu, saya sudah pernah bawakan buku apa itu Syiah. Jelas sekali kok, gitu kan? Jelas sekali Syiah itu siapa? Dibentuk oleh Abdullah bin Sabah orang Yahudi dan bukan dari kaum muslimin. Orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengatakan Husain. Siapa di antara ahli sunnah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ada? Nggak ada. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia. Semua orang ahli sunnah mencintai Ali karena kita paham hadis Nabi SAW tentang siapa yang mencintai Ali berarti bagian daripada iman, gitu kan? Jelas. Insya Allah di tabligh akbar yang ke depan, yang keempat nanti setelah kita bahas yang lalu kita akan bahas Ali bin Abi Thalib. Anda akan banyak dengar tentang bagaimana kedudukan ahli sunnah dalam menghadapi Ali radhiyallahu anhu, menilai Ali. Ali sahabat Nabi yang mulia. Sedangkan yang terjadi antara Ali sama Aisyah di perang Jamal, perang Unta yang terjadi di perang Siffin dengan Muawiyah, tetap ahli sunnah mengatakan Ali dalam keadaan benar dan terjadi fitnah di antara mereka, gitu kan? Terjadi fitnah di antara mereka. Dan itu memang ada bahasan sendiri tentunya. Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang, tidak pernah mau memerangi orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah, gitu kan? Didakwai. Tapi kalau kita balik orang Syiah, mengkafirkan sahabat, Aisyah, Abu Bakar, mengatakan Quran kurang, menghalalkan darahnya kaum muslimin dari ahli sunnah. Dan fakta lapangannya ada. Ratusan ribu orang dibunuh di negeri Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan, keputusan yang diambil oleh pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin ini berbahaya, akan membantu umat Islam, nanti akan membuat masalah, maka diseranglah, gitu kan. Dan sekarang sudah fatwa disepakati oleh para ulama Sunni, ahli sunnah di dunia, Allah alam Indonesia. Karena saya lihat satu-satunya negara yang tidak ikut Indonesia saja. Malaysia pun sudah ikut sekarang, gitu kan. Melihat ini adalah memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang yang bugat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, enggak boleh dibiarin. Enggak boleh dibiarin, memang sudah begitu. Saya tidak mengatakan teman-teman di Indonesia ayo kita perangi Syiah, tidak saudara. Dakwahi mereka, doain semoga dapat hidayah, gitu kan. Karena banyak di antara mereka subhanallah akhirnya sadar, akhirnya tahu bahwasanya itu mana benar dan mana salah. Banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini. Jadi Allah alam saya sudah sampaikan bagaimana pendapat ulama di sini dan bukan pendapat saya pribadi, dan saya juga sudah jelaskan sebab daripada penyerangan dari kerajaan Saudi sekarang ke negeri Yaman. Oke, katanya lihat hal positif dari video yang tadi. Lihat hal positif dari apa yang Raja Salman lakuin. Hal positifnya adalah perempuan dibolehkan, bawa kendaraan padahal dilarang di zaman Rasulullah, dan kenyataannya seperti video-video gue sebelumnya, ibu-ibu kalau belok sen kanan, belok kiri.
Dan musik di freedomin sama Muhammad bin Salman, dan mau bangun kayak ala-ala rumah Firaun yang disebut bangunan Neom apa segala tuh, gedung-gedung tinggi menjulang dan lain-lain, dan alkohol sudah bangun pabriknya, dan bikini bertebaran di Arab, dan dan banyak dan. Oke. So, itulah batas kita. Gini guys, gue sama sekali nggak setuju dengan hal tersebut. Kita harus bawain sesuai dalil yang disebutkan oleh Rasulullah. Oke, apa dalilnya? Itu ada di poin kedua, di poin referensi. So, dari sini kita udah paham ya sedikit tentang Al Saud, bahwa dia kerjasama sama Lawrence, dan Lawrence adalah seorang homo dan lain-lain. American peoples, you know what the think of the American peoples, robotic, bla bla bla, freedom. Okay? Dan ingat satu hal, mukmin di dunia ini adalah penjara. Hadis nih, gue nggak tahu riwayatnya, lebih paham lah ustadz itu. Penjara mukmin. Nah, surga bagi kaum kafir gitu. Terus kita jadi apa? Jadi miskin. Tuh enggak gitu maksud gue. Gue cuma ngingetin. Watawasau bil haq, watawasau bil sabar. Mari kita ke referensi kedua. Saya akan taruh sini. Hadis riwayat Muslim, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Oke? Kayak begitu. Udah banyak kan maksudnya penuh dengan tumbuhan, fotonya kalau ada fotonya ya, taruh. Ya, itu hadis pertama ya, ini di poin kedua ya, referensi. Terus hadis keduanya mari kita bacakan, nanti gua taruh linknya di bawah ya. Ini hadis sahih, Bapak pasti lebih tahu kalau nonton ya. Iya. Dan bila engkau menyaksikan mereka berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir dan pengembala kambing, kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Fakir? Masa iya sih Saud fakir? Iya sih, fakir hati. Saud fakir hati. Wahai Rasulullah, dan siapakah para pengembala orang yang tidak memakai sendal dalam keadaan lapar dan yang miskin itu? Beliau menjawab, orang Arab. Orang Arab akan membangun bangunan tinggi. Siapa itu? Ya, Al Saud lagi bangun tinggi, setinggi-tingginya katanya. Lebih besar lagi kotanya katanya dari apa Inggris apa tuh. Oke, itu referensinya. Dan yang satu lagi, Nabi pernah bersabda, ya Allah, berikanlah barokah kepada kami yang berada di Syam dan Yaman, para sahabat dan juga Najd kami, maksudnya. Beliau bersabda, di sana muncul bencana dan fitnah. Dibaca sendiri di sini. Di sanalah akan muncul tanduk setan, tanduk setan, tanduk setan, tanduk setan, tanduk setan. Gak diomongin. Oke, itu semua hadis gue taruh di sini ya. Kalian yang berpikir, dan itulah batas kita. Itu batas kita. Kita kembali ke hadis. Kita kembali apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan kita tuh fanatik terhadap sesuatu, oke? Kurang lebih udah sampai ya ke poin titik terakhir. Gue seperti biasa cuma poin 3 ya. Kita langsung ke poin terakhir, yaitu rangkuman. Poin ketiga. Ya, jadi dari hadis-hadis tadi, ini di poin rangkuman. Dan siapa Al Saud udah tahu ya. Dia tuh dibangun oleh siapa, dan di Arab itu ada Abu Lahab dan Quraisy juga, bukan Nabi Muhammad semua juga ya, dan terutama sedikit yang benar. So guys, kalian berpikir gitu, bagaimana kita bisa mempercayai seseorang yang fanatik dengan Amerika, dengan landasan berpikiran terbuka dan ingin membangun Arab, yang pada kenyataannya ya itu balik lagi ke qadarullah wa masyafa'ala, memang itu sudah takdir mereka. Kasihan di video Muhammad bin Salman sebelumnya gue jelasin bagaimana dia menghilangkan orang, bagaimana dia membuat peraturan Arab tuh di breakdown banget. Dan lo tahu nggak kenapa? Karena dia melihat kita semua sudah wahan dan berpecah gitu loh. Seperti kata Habib satu ini nih, gue seneng banget sama kata-katanya. Siapa-siapa yang meyakini yang musuh Islam sebenarnya adalah yang meyakini bahwa Sunni dan Syiah bermusuhan.
itu musuh Islam sebenarnya. Ya, di rangkuman ini ingat, di Sunni juga ada bangunan dari Yahudi, yaitu dari Lawrence tadi, yang desas-desusnya kemungkinan Al Saud. Dan di Syiah juga ada para bangunan dari Yahudi juga. Jadi ini mereka ini Amerika nih ciptain tentara merah sama tentara biru diadu domba, dia nonton gitu. Dan ada satu anak pungut Yahudi, gue. Karena gue pencinta Amerika Serikat, gue pencinta Yahudi. Hidup gue kayak orang Yahudi, gue nge-gym kayak orang Yahudi. Freedom, ya kan, gue freedom coy. Tapi udah bertobat dan gue melihat dengan mata kepala bahwa ini kerusakan nih coy. Fanatisme tuh kerusakan. Gitu loh. So kata Habib Al-Jufri tadi, ingat, yang meyakini Sunni dan Syiah bermusuhan itulah musuh Islam sebenarnya. Gitu. So, kita harus mengambil titik terangnya. Titik terangnya adalah unzur makola wala tanzur makola. Ya, koli makoli. Gue kayak Gupron ya. Emang, kenapa emang? Mas Ashidi idhasya kashira. Emang kenapa ya? Emang ini darah anak mengalir. Nggak ngalir. Gitu. Ampun, itu mulu. Oke guys, gue rasa cukup. Intinya adalah fanatisme terhadap sesuatu yang berlebihan tidak dianjurkan, kecuali Rasulullah, karena dia raja terakhir, nabi terakhir yang patut dan yang memang dia adalah figur buat kita ikutin. Oke? Mau itu Habib, mau itu Salman yang punya emas 70 juta kilo ya. Lagi pula Nabi Muhammad juga celananya bolong-bolong. Ya, nyampe Umar sedih, perutnya kelaparan tiap hari. Dan raja dia. Gitu. Perutnya kelaparan mulu. Bajunya bolong. So, berpikirlah guys. Berpikirlah. Jangan fanatik sama seseorang. Lihat kebenaran. Unzur makola wala tanzur makola. Lihat siapa yang ngomong. Apa yang diomongin, bukan siapa yang ngomong. Biar mirip sama Gupron gue nih. Kan gue dikata mirip Gupron. Seneng gue mirip sama Gupron. Untung agak ganteng dikit. Oke, menurut gue itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Gue lupa. Jangan lupa subscribe ya. Goodbye.